Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, selamat pagi. Salam Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GPI Jemaat Sahabat. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Ibadah umum pagi ini adalah ibadah minggu pertama di bulan Februari 2023. Merupakan satu anugerah bagi kita semua bisa mengikuti ibadah hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Marianto Jaluku sebagai pelayan firman Tuhan. Saudara jemaat, mari kita bangkit berdiri menghadap Tuhan dan menyanyi anugerah terindah. Hatiku Tuhan, Kau tahu hidupku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam senar jalan, dalam setiap langkah, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidup, Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau termani, Yesus, Kau termani di dalam hidup. Kita mulai dari awal. Hatiku Tuhan, Kau tahu hidupku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam senar jalan, dalam setiap langkah, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup, Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau terbaik di dalam hidup. Yesus Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup, Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Saya katakan Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup, Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau terbaik di dalam hidup. Yesus, Kau termanis,
Yesus kau termanis, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan yang tidak membiarkan pekerjaan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Jemaat bersilakan. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 saya baca untuk kita. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, firman Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Kugagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji,
dipuji, Engkau akan kekal. Pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kepada seluruh jemaat diberikan waktu beberapa detik untuk menyampaikan permohonan ampun, menyampaikan segala dosa yang telah diperbuat yang melukai hati Tuhan dan hati sesama, dan percaya bahwa pengampunan akan berlaku bagi kita semua. Pada seluruh jemaat diberikan kesempatan untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa yang dilakukan sepanjang minggu ini. Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang maha tahu dan Allah maha mengetahui. Engkau Allah yang mengerti dan mengetahui segala isi hati kami. Di hadapan-Mu Tuhan, seluruh jemaat-Mu menghampiri Engkau dalam segala kerendahan hati mereka, mengakui segala dosa kesalahan mereka, mengakui segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Mereka merasa bahwa semua itu ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan dan dengarkan seluruh permohonan ampun dari jemaat-Mu dan kami semua. Biarlah kami boleh disucikan kembali dan diampuni dan dipulihkan akan dosa-dosa. Kami boleh diperbaharui dengan kasih dengan darah Kristus Yesus, sehingga dosa, pelanggaran dan ketidaktaatan itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menerima perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ibadah kami pada hari ini adalah ibadah yang berkenan kepada Engkau. Keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Pribadi lepas pribadi kami menjadi pribadi yang disenangi Tuhan. Dan masa depan kami adalah rancangan dan rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh pengorbanan darah Yesus Kristus, kami memohon dan percaya bahwa Tuhan berkenan mengampuni dan memulihkan segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah pengampunan atas dosa-dosa yang sudah kita akui di hadapan Tuhan pada pagi hari. Saudara jemaat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahannya di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Saudaraku, berdasarkan ayat firman Tuhan ini, sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan kepada saudara-saudara seluruh jemaat bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita sambut pengampunan ini, kita bernyanyi, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa memulihkan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat
Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, memandang kerajaan. Petunjuk hidup baru untuk kita kerjakan dan lakukan dan taati dalam sepanjang minggu ke depan. Setelah undang kita bangkit berdiri semua. Di dalam tekad untuk terus memperbaharui hidup dan komitmen kita untuk hidup yang lebih baik dari hari ke hari oleh tuntunan Roh Kudus. Dengarlah petunjuk hidup baru untuk dilakukan dan ditaati. Firman Tuhan berkata bagi kita pada hari ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita semua. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh kehidupan dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Saudara jemaat, kita tetap masih berdiri di dalam persatuan gereja Kristus di segala waktu dan tempat. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Dalam sikap sempurna, biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan. Kita melanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi segala puji syukur. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.